Penyebab kemunduran Islam. So, banyak orang yang hebat dengan segala bidang. Ini sekali lagi menurut pandangan gue ya, dan um, ini bisa jadi suatu pelajaran buat kalian semua dan mungkin relevan di diri kalian, entah itu emang diri kalian sendiri atau emang di lingkungan kalian. Aura-aura di entah itu di pertemanan lu, di kuliah lu, atau hal semacamnya, atau yang lu lihat di social media, yang lu lihat di 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 laptop lu, di HP lu, dan hal semacamnya gitu. Dan gini, jadi penyebab kemunduran Islam, banyak orang hebat di segala bidang ya, dalam segala bidang yang profesionalitas dalam hal pekerjaan, dimana beliau ini adalah latar belakang Islamnya tuh mantap, cuman beliau sembunyikan. Ini yang gue tanyain bro, kenapa hal itu terjadi gitu kan? Karena mungkin ya wallahualam ada mindset kalau semisal lo profesional dalam segala bidang, dan jika di situ ada latar belakang Islam, maka ngambil duit dari segi profesionalitas itu tuh agak go frontal aja, itu haram dan hal semacamnya. Karena ya ada orang yang emang menganggap hal ini gitu. Jadi kalau misal lu ceramah, lu gak mandang duitnya gitu kan. Ada orang yang seperti itu, emang bener-bener ceramah gak mau duit gitu. Semisal kalau misalnya dia masuk ke pekerjaan misalnya 9 to 5, abis itu dia getelin Islam, pasti dia lakukan. Cuman pas dia taruh ke dalam pekerjaannya, dia takut kalau misal duit yang dia ambil itu dalam profesionalitasnya itu adalah agak kurang untuk diambil. So lu pasti paham yang lu maksud. Dan gue nggak bilang kalau misalnya lu ceramah duit itu haram dan hal semacamnya. Dan gue juga nggak nyalahin kalau orang yang emang punya mindset kalau ceramah itu ngambil duit itu agak gimana, dan emang dianya itu emang prioritasnya itu pahala, jadi duitnya itu gak dia benar-benar bisa dibilang dia nggak mau ngambil duit di ceramah gitu. So lu pasti paham apa yang gue maksud. Cuman gini, lu nggak ada salahnya untuk misal kita kasih lu kerja di 9 to 5 job. Abis itu lu benar-benar show up your personality about Islam. Justru kalau misal lu belajar di SD atau di SMP, di SMA, kalau misalnya punya pelajaran agama Islam ya, ini gue masih inget banget terkait dengan pelajaran agama Islam, walaupun gue nggak setuju ya dengan segi pendidikan. Di situ ada kode etik kerja dalam Islam bro. Jadi ya tunjukin aja gitu loh, lu getol sama Islam di kerjaan lu. Jangan takut kalau misal kalau lu show up your Islam, duitnya tuh haram dan hal semacamnya. Ini sama aja kayak gue buat contoh yang lain, so lu pasti nangkap apa yang gue maksud di previous pokoknya contoh yang sebelumnya. Dimana kalau contoh yang selanjutnya itu gue ambil dari misal ada orang YouTuber, dia memang getol akan Islam, cuman YouTube-nya itu nggak digetelin terkait dengan Islam. Karena apa? Kalau misal dia ngambil duit di YouTube, itu sama seperti yang tadi, wah gue nggak boleh ngambil duitnya gitu kan. So pasti paham apa yang gue maksud. Cuman gara-gara hal ini, ya seperti yang judul video ini, Islamnya menjadi suatu kemunduran gitu kan. Ini Islam, gitu kan. Islamnya jadi kemunduran. Dan
nggak ada salahnya gitu loh bro, lu selipin Islam atau mungkin lu dominasi akan Islam karena emang Islam itu cakupannya luas gitu kan. Ya kalau masih anggap suatu hal ini adalah suatu hal yang nggak boleh, lu misalnya nggak mau nganggap ceramah itu duit dan hal semacamnya, solusinya apa ya? Gue pikirin bro, cuman gue lupa, gue nggak langsung kebuang gitu idenya. Solusinya ya lu terusin aja, coba lu dengan tunjukin your Islam gitu. Dan juga bedainnya kalau misal emang ini untuk orang yang misalnya ceramah itu sama dengan duit, itu dia nggak mau gitu kan. Kalau misal emang bener-bener strict buat ceramah banget gitu, cuman kalau misalnya lu dalam satu pekerjaan abis itu nyelipin Islam atau lu dominasi Islam, and that's very good gitu kan. So bedain juga dengan yang benar-benar strict Islam atau lu nyelipin Islam atau dominasi Islam ini. So lu bedain seperti hal ini. Ini solusi yang mungkin dari gue dan ya wallahu alam. So kita langsung lanjut lagi. Coba dengan emang niat lu nge-share kebenaran. Karena ini buat emang nge-share buat lu nge-share kebenaran gitu. Lu menyampaikan suatu kebenaran. Lu nggak menyemuin suatu kebenaran. Contohnya gini. Ada orang yang mungkin nge-share terkait dengan seperti gue, hal yang positif terus menerus. Tapi yang ia gunakan di prosesnya itu, entah itu hard work, entah itu mindset, entah itu apa lagi ya, manajemen misalnya, apalagi ya, kebiasaan, apalagi ya, percaya diri, confidence, dan apalagi kecerdasan finansial dan hal semacamnya gitu. Cuman gak dikasih tahu, padahal ada apa? Ada doa, ada faktor lagi, mungkin dia baik sama orang tuanya gitu kan. Dan juga dia getol juga dalam waktu ketika beliau dalam keagamaan. Nah hal ini tuh gak dikasih tahu. Karena apa? Karena ya tadi seperti yang contoh sebelumnya gitu. Dan karena tidak melakukan hal ini, lu kayak apa ya? Lu kayak nyembuhin suatu kebenaran, dan itu adalah suatu hal yang gimana gitu bro. Kalau misal lu nyembuhin suatu kebenaran, padahal lu nge-share ini tuh emang sudah bagus gitu kan. So kalau misal lu kasih tau ini, mungkin lu mendapatkan respect dari orang lain bro. So ya, Allahu a'lam. Lu benar-benar terbuka gitu. Lu emang kuat dengan Islam, insya Allah latar belakang itu dengan jangan melampaui batas ya. Dengan jangan dia juga yang tujuan lo itu, lu fokus ke tujuan lo. Tujuan lu biar apa? Biar filsafat Islam ini maju dan orang udah tergerak karena adanya dengan diri lu. Dan juga apa? Dan juga nyari apa bro? Selain dari yang tadi itu, lu nyari orang yang relevan dengan diri lu. Aku lagi video. Orang yang relevan dengan diri lu. Walaupun tadi yang pertama tadi apa ya? Yang kedua tadi apa tadi ya? Lu menggerakkan orang untuk berbuat baik, dan orang udah berbuat baik, dan itu karena lu sama dengan orang yang udah berbuat baik. Ini kalau misalnya ini orang yang belum berbuat baik. Tapi kalau yang ketiga ini, orang yang udah berbuat baik tapi nyari kerelevanan. Dan karena lu menyuarakan itu, dia makin makin sama dengan menemukan suatu orang yang cocok dengan diri, dan akhirnya win-win solution. Lo mendapatkan subscriber, dan orang itu mendapatkan suatu influence gitu kan. Nah,
tadi yang pertama filsafat Islam maju gitu kan, filsafat Islam jadi maju gitu. Oke, ada 3 faktor yang bisa lu fokusin dalam hal yang kita sebutin sebelumnya gitu, yang kita jelasin sebelumnya. So gue nggak bilang mindset lo untuk ceramah nggak boleh ngambil duit itu adalah suatu hal yang salah. That's good. Cuman ya be smart bro. Be smart bro. Okay. So thank you for watching this video. See you tomorrow.